Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Amma ba'd, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini sudah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, dari ketika bangun tidur. Nikmat Allah membersamai kita. Saat kita membuka mata kita, itu berarti nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka doa bangun tidur adalah memuji Allah. Alhamdulillahilladzi. Ya, berarti sing meneng wae ora hafal ini. Ya. Ya, ada yang diem, ada yang ya berucap. Coba doa bangun tidur. Ada yang hafal artinya? Ya, alhamdulillah ada yang hafal. Apa Mbak artinya, Mbak? Masya Allah, dapat hadiah Mbak. Ya, tenang Mbak, hadiahnya sudah saya siapkan tuh di cangkingan depan. Ya, alhamdulillah ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami kembali. Ya ibu-ibu, sebaiknya setiap doa itu tidak hanya hafal dari sisi lafaz, tapi juga artinya. Maka ibu jangan berdoa kok orang mudeng artine. Kalau kita nggak tahu artinya, tentu saja doa ini tidak akan naik kepada Allah. Karena doa itu memohon, meminta. Sementara kita berdoa tapi kita tidak tahu apa yang kita mohon. Kira-kira pripun Bu? Anak kita yang baru bisa ngomong, ngoceh sama kita. Dia menginginkan sesuatu, tapi dia tidak tahu arti, isi orang tuanya ini tidak tahu artinya. Kira-kira diberi apa enggak? Enggak. Ya, makanya bisa jadi loh ya, sholat kita sering kali ya ngambang ya. Kita sholat di Solo, bisa jadi dengan pikirannya ke Jakarta, ke Surabaya, ya kan? Kenapa? Di antaranya adalah kita tidak tahu arti apa yang kita ucapkan. Bayangkan, maunya kita dengan sholat kita, Allah memberikan semua keinginan kita, kan begitu? Ya, tapi ternyata kita tidak tahu ingin apa pada saat sholat itu kita. Nah, ini jangan sampai terjadi Bu. Ini harus diberantas. Karena apa? Kita itu memohon harus tahu apa yang kita pohon.
Ya, jangan njaluk ke orang mudeng. Njaluk apa? Embuh ya aku njaluk apa? Lah ya orang kok dikei, ya ora dikei karena nggak ngerti. Ya, nah, itu baru doa tidur loh ya, kecil. Belum doa makan, doa masuk kamar kecil, toilet, semua Rasulullah berikan tuntunannya supaya apa yang kita lakukan dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi ini berpotensi memiliki nilai ibadah. Makanya Allah tidak ya sanksi menciptakan kita. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hidupnya dari bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Itu semua kegiatannya adalah ibadah. Ketika tahu ya, apa yang kita lakukan di harian kita ya. Jadi surga itu ternyata tidak jauh, Bu. Ada di dalam rumah kita, ada pada kegiatan harian kita. Karena apa? Kita paham ya, sejatinya sedang minta apa, sedang mau kemana. Jadi hidup itu harus dipahami loh, Bu. Kita hidup itu jangan kemudian islah kata orang sekarang itu. Hidup itu nggak usah rekoso-rekoso, ngalir saja seperti air. Loh, ngalir saja seperti air. Kalau air ada yang mengarahkan, ya kan? Air itu mengalir, Allah yang mengarahkan. Tapi kita, karena kita disertai akal, maka Allah ya menginginkan kita hidup dengan menggunakan akal dan hati. Ya, jadi ibu-ibu ini pelajaran ya, pelajaran bahwasanya ya paling pokok itu adalah sholat. Ya. Sholat itu isinya doa, Bu, dari takbiratul ihram sampai salam semua berisi doa. Ya, karena doa di dalam Islam itu dua. Pertama, doa permohonan. Yang kedua, doa pengagungan. Jadi mulai sekarang dibuka lagi tuh pelajaran SD. Ya kan? Bacaan sholat kan pelajaran SD tuh. Kan ada artinya di situ. Dibuka. Kira-kira bukunya masih nopo mboten? Masih. Masya Allah, buku SD loh masih. Sekarang padahal sudah S berapa, Bu? Sudah sangat sepuh S3 ya luar biasa. Mudah-mudahan nanti sampai rumah dibuka ya, karena ini ya ketemu kita dengan Allah, maka meminta itu harus tahu apa yang diminta. Maka tidak heran ya, Bu, kalau hari ini yang namanya sholat khusyuk itu sulit banget, karena tadi diantaranya kita tidak paham dengan apa yang kita ucapkan dari bacaan sholat kita ya ibu-ibu. Sekedar intermezzo, Mbak, nanti ya Mbak ya diingatkan ya. Kita masuk ke kajian kita hari ini. Kita akan masih meneruskan tentang wudhu ya. Kalau kemarin tentang ya dalil wudhu. Dalil wudhu sudah saya sampaikan. Masih ingat ya, Bu? Di dalam apa, Bu? Dalil wudhu ada di mana, Bu? Al-Quran. Di mana? Al-Maidah ayat 6. Ya, pinter. Ini harus diingat ya. Ketika sampai ya baca Quran kita ke Al-Maidah ayat 6, coba dibuka lagi artinya ya, dibuka lagi artinya supaya lebih mantap ya. Nah, sekarang ya kita akan belajar. Para ulama kita berkata ya, wudhu yang paling sempurna dilakukan oleh orang yang sholat adalah sebagai berikut. Pertama ya, jadi wudhu paling sempurna ya, hadirkanlah niat di dalam hatimu ya. Nah, masalah niat ini ya tidak usah dijadikan ya pertengkaran. Karena apa? Sebagian dari saudara kita niat itu ada yang masih dilafadzkan,
nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan niat itu dilafadzkan. Ini dari ulama, Bu, ya. Hanya saja tadi ya, kalau kita melihat saudara kita masih menggunakan seperti itu, ya sudah, ya. Kalau bisa sampaikan, Mbak, nggak usah lah kayak gitu. Niat itu pekerjaan hati. Ya, cukup di dalam hati kita niat hari itu, jam itu kita akan wudhu. Sudah. Ya, karena pekerjaan hati, dan insya Allah ini lebih mudah. Kenapa? Karena setiap orang yang normal, ya, tidak stres, tidak setengah, ya, orang kebak. Ini setiap melakukan satu pekerjaan pasti disertai dengan niat. Jenengan mau ngaji hari ini, kira-kira sudah niat belum? Iya, dari kemarin, bisa juga dari hari Senin. Iya, wah, besok ketemu Bu Yeni. Iya kan? Ya. Nah itu niat. Ya, dan niat itu pekerjaan hati. Maka tidak usah nawaitu pengajian. Ya, nawaitu kan aku berniat. Ya, apa berniatnya pengajian? Jadi tidak usah. Ya, jadi ya di dalam hati saja cukup. Ya. Nah, kemudian di sini, dan ucapkanlah bismillah. Jadi yang diucapkan cukup bismillah. Apakah bismillahirrohmanirrohim? Ibu di sini diajarkan cuma bismillah. Tapi kan dengan Bismillahirrahmanirrahim lebih komplit, Bu Yeni. Saya tidak merekomendasi. Ya. Karena kalau Rasulullah menganggap itu lebih baik, pastinya Rasulullah sampaikan di sini tidak hanya bismillah, tapi bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tidak usah ditambahi. Ya, ini lebih mudah, ya. Bismillah. Jadi membuhul niat di dalam hati, kemudian bismillah. Nah, yang kedua, basuh telapak tangan kananmu, ya, 3 kali, dan telapak tangan kirimu 3 kali. Telapak tangan berarti sampai pergelangan, ya, Bu. Ya, ini 3 kali, kiri 3 kali. Setelah itu berkumurlah. Ya, berkumur itu adalah memasukkan air ke dalam mulut kita. Kemudian tidak hanya itu, berkumur itu digerakkan, airnya digerakkan. Jangan kemudian masukkan dibuang, itu kurang sempurna. Jadi digerakkan, ya, Bu, ya. Ya, diobyok-obyok. ya itu supaya apa? Ini ya, apa-apa sisa makanan yang ada di mulut kita ini terbersihkan, kemudian terbuang pada saat kita mengeluarkan air itu, ya. Ya, ada sisa rasa, ada sisa zatnya di situ, bisa jadi kan makan ayam goreng, ya masih tuh, ya. Nah, ini jangan sampai selilitan ketika kita sudah masuk sholat. Nah, diantaranya itu dibersihkan, ya. Begitupun mungkin yang ada rasa-rasanya, ya, jadi terbersihkan. Setelah itu masukkan air ke hidung. Tuh, masukkan air ke hidung, bukan masukkan jarimu ke hidung. Ya, yang dimasukkan adalah air, dan masukkan air ke hidung ini harus hati-hati. Ya, pelan saja karena ini berpotensi tersedak. Ya. Sebab apa? Bulu-bulu hidung kita ini Allah ciptakan untuk menangkal kotoran-kotoran dari luar. Maka saat kita
berwudu ini kita membersihkan bulu-bulu hidung kita ya. Dan tadi nggak usah terlalu dalam nyedotnya ya. Takutnya nanti bablas nggak jadi sholat dengan mumet ya. Iyalah betul kok, kesedak itu mumet banget ya. Iya ya. Nah itu juga sebanyak 3 kali. Jadi dimasukkan air ke hidung pelan-pelan, dikeluarkan. Istinsyaq ya, ya. Menghirup, mengeluarkan 3 kali. Ya. Setelah itu basuhlah wajahmu seluruhnya dengan sempurna sebanyak 3 kali. Nah wajah kemarin sudah disinggung. Batasannya dari ya atas ini adalah tempat tumbuh rambut ya, tempat tumbuh rambut yang kecil-kecil ini ya, ini bukan hanya yang kelihatan ya Bu, karena kita kan pakai kerudung nih ya. Kalau wudhu itu sebaiknya tidak usah pakai penghalang Bu ya. Ya apa meneh wuduhe ning omah kemayu mendadak nganggo kudung sik. Ya, wudu ning kamar mandine dhewe kok. Aku arep wudu. Lah kok nganggo kudung ben ketok syar'i. Ya. Iya padahal ning omah. Iya, malah ini menghalangi karena tadi bisa jadi ya ketika tadi kita wudunya pakai kerudung seakan-akan kita sudah wudu tapi sebenarnya kita tidak wudu. Ya, belum berwudu. Sebab apa? Wajah ini menjadi rukun dari wudu kita. Maka upayakan betul-betul ya. Ya, tersampaikan air pada batasan-batasan wajah kita. Ya. Atas ini tempat tumbuh rambut yang pertama di sini. Kemudian bawahnya mana? Dagu. Ya, bawah dagu ini sampai ini. Ya. Nah, kemudian sampingnya, samping kanan kita coba diraba, ada di depan lubang telinga kita ada tulang muda di situ. Ya, kiri juga sama. Jadi batasan wajah itu dari sini, terus ke sini, terus ke sini, ke sini. Itulah wajah kita dan semua harus terkena air. Ya kemarin bahasanya fagsilu wujuhakum, basuh wajah kalian. Membasuh itu harus ada air yang mengalir. Jadi kalau jenengan ya berwudunya mengharuskan pakai kerudung karena di tempat yang tidak tertutup, upayakan ya jangan sampai ya separuh atau ada bagian wajah kita yang tidak terkena air. Kalau itu terjadi sedikit saja yang tidak terkena air karena ini bagian dari rukun wudu, maka wudunya tidak sah. Ya, ada model wudu cantik. Itu cantik piye ya, jenengan pas among tamu ceritane ya kan udungnya biasanya dingenekke nganggo ditekak among tamu ya. Sehingga apa, perhiasan yang harusnya ditutup ini kemudian menonjol. Mana perhiasannya? Gunung. Merapi dan merbabu. Nah ini harusnya ditutup kan? Ini kan kita diperintahkan julurkan kerudungmu ke dadamu, ya. Lah kok barang jagong dadak dijiret-jiret. Insya Allah. Ya, ya. Giliran harus sholat dia bingung, padahal jane mau saurunge dandan aku wis wudu ya Allah, barang wis didandani marah mentut. Itu ya Allah, akhirnya apa? Iya ya, wis make upku hilang lagi. Terus akhirnya apa? Wudu cantik tadi, ambil air nggak kicik-kicik gini, buang airnya terus. Wudu apa?
Kudu cantik jarene. Ini ora katut nih apa? Nggak boleh Bu, ya nggak boleh. Harus jangan kalahkan urusan dunia dengan urusan dengan Allah. Maka Bu, jenengan kalau didapuk jadi among tamu, ora usah ganti style, ora usah ganti gaya. Janjani sopo sing gagas kuwi. Gak enek sing gagas, malah nek ketemu koncone, lho Mbak kowe kok berubah to Mbak? Apa meneh nek ketemunya Bu Yeni? Ya Allah tibake Bu Yeni jago. Lah piye? Ayo. Nah itu. Iya. Gak boleh sudah, ya sudah. Nek ketemu aku ya tak jiwit no. Aduh, ayo nek, karo tak jiwit. Engko lak deknen terus bingung. Ya, iya karena tadi, ya ini banyak loh masih terjadi. Ya, iya, ya. Ibu-ibu harus percaya diri, harus percaya diri. Allah saja memberikan statement, memberikan pernyataan kepada kita. Sesungguhnya aku ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Iya kan? Ya, itu ada di surat mana, Bu? Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat At-Tin. Ya. Iya. Nah itu, kenapa kita terus kemudian tidak percaya diri gara-gara tadi diminta untuk jadi among tamu saja, jadi terus berubah. Ya, harus percaya diri, kita semua cantik. Kita semua cantik. Kalau jenengan tadi ya, kemudian mukanya oret-oret ya, terus pakaiannya diwel-wel ya, dibikin macam-macam, itu namanya jenengan tidak bersyukur, iya kan? Bukankah Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk, tapi kita tidak puas dengan ciptaan Allah. Ya ini ya ketoke ringan Bu, tapi ini mak jelek. Ya. Untuk siapa? Yang belum sampai ke situ, ya kan? Ya. Artinya masih senang dengan dandan tabarut. Justru ketika kita mau bertemu banyak orang di dalam sebuah perhelatan, apalagi kita diminta di depan ya sebagai among tamu, harusnya kita berupaya bagaimana caranya untuk tidak jadi pusat perhatian. Ojo malah ben dadi pusat perhatian. Wis dandan kaya ngono, sepatune sakmene. Ya. Terus kemudian wirawiri. Wah, wes itu. Awas lo ya Mbak Ati. Ya. Ya, jadi jangan ya, karena wanita itu di dalam Islam tidak boleh jadi pusat perhatian. Sudahlah, biarkan Allah saja yang memperhatikan kita ya. Ya, kembali ke sini Bu. Ya, jadi itulah wajah. Kemudian basuh wajahmu seluruhnya dengan sempurna sebanyak 3 kali. Yang keempat, basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Mulailah dengan tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Ini juga ibu-ibu meneh ya, gawe rekoso dhewe, gawe klambi lengene sing ngepres ben ketok langsing. Loh, ibu-ibu njen neko-neko tenang ya. Karepe iki piye to ya. Akhirnya apa? Ketika dia harus menyingsingkan lengan bajunya, ini mandek di sini Bu. Monggur sithik engkas lho Bu. Ora apa-apa ya, tambah istighfar jarene. Lah kok cara sapa kok nganggo
tambahannya istighfar. Nggak bisa. Lah terus gimana? Ya harus dibasahi. Harus dibasahi, Bu. Nggak boleh. Terus kemudian tidak sempurna sampai siku. Siku itu mana? Ini ya sendi yang menyambung antara lengan atas dengan lengan bawah. Ini siku. Bahkan nanti pada bab sunah-sunahnya kita diperintahkan agak naik sedikit. Ya, jadi tidak hanya sampai siku tapi dinaikkan sedikit. Untuk apa? Untuk memanjangkan cahaya. Ya, supaya apa? Nanti ketika Rasulullah mencari kita, ya, di padang mahsyar, Rasulullah kemudian ya dengan mudah menandai kita karena apa? Habis wudunya, bekas wudunya ini bercahaya. Nah, kalau sudah sampai surga, jenengan nanti diberi perhiasan oleh Allah sebagaimana ya bekas wudu di waktu dia di dunia. Jadi jenengan kalau bekas wudunya sampai sini, gelangnya tekan kene loh, Bu. Tenang, gelangnya tekan kene. Bu Yeni ngapusi. Orang ngapusi di Al-Qur'an itu. Iya. Dan terus piye? Nek tekan kene apa ya? Kok iso nekuk? Bisa, Bu. Tetap bisa karena apa? Perhiasan yang Allah berikan kepada sang penghuni surga tidak membuatnya kesulitan, tapi membuatnya bahagia. Ya, jadi kalau jenengan pengen perhiasannya banyak, diantaranya adalah dengan memanjangkan cahaya ketika berwudu, ya. Bukan kemudian nanti malah di diskon, ya kurang sidik di diskon. Nah, mergane lambine ora iso diunggahke, nggak bisa itu ya. Nah kemudian yang kelima, usaplah kepalamu seluruhnya beserta dua telinga, ya. Kalau dalam kondisi normal, dan ini biasanya laki-laki yang bisa ya. Kalau perempuan boleh rambutnya panjang tapi diikat. Nanti kemudian ya dikembalikan lagi ke depan. Jadi mengusap kepala itu yang sempurna begini, Bu. Ada 3 cara Rasulullah mengajarkan mengusap kepala. Yang pertama, kita ambil air. Ini mengusap ya, bukan mencuci. Ya, mengusap itu tidak usah ada air mengalir. Cukup ya, cukup dari basahan air yang kita tampung. Kita nampung air, dibuang, kemudian diusapkan ke kepala. Nah, sampai sini, kemudian balik lagi ya ke depan, baru ini telunjuknya masuk ke lubang telinga, terus jempol kita itu memutar daun telinga seperti itu. Ya, itu yang paling sempurna. Kemudian yang kedua, mengusap sebagian kepala, ya, ambil air, diusap sebagian kepala langsung ke telinga. Ini biasanya yang dipakai kita ya, Bu. Ya, kalau bapak-bapak sempurna wood, nah terus gini, ya. Tapi kalau perempuan ikut wood, jadi mak lampir. Iya kan? Ya, begitu begini malah kaget dewe. Karena apa, rambutnya ke depan semua. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Terus yang ketiga di sini dikatakan kalau memakai kerudung maka boleh mengusap di atas kerudung kita. Loh, kerudungnya double loh, Bu. Enek cipute. Berarti orang krosono ya banyune. Enggak ada. Dengan catatan harus terasa airnya, enggak ada. Iya, enggak ada. Jadi jangan kemudian jenengan mencari kesulitan. Nek arepan terasa banyune diguyur mawon. Lah iya kan? Nah, jadi mencuci kepala itu tidak harus sampai terasa ke kulit. Beda dengan mandi janabah. Kalau mandi janabah harus kulit kepala terkena semua, tapi wudu tidak. Ya, makanya diperbolehkan ketika seorang wanita kemudian memakai kerudung dan tidak ada tempat yang bisa untuk membuka kerudungnya, maka boleh mengusap di atas kepalanya.
Ya, terus ada lagi. Nah, terus telinganya Bu Yeni. Nah, telinganya ya jenengan masukkan tangan, no, begini, ya, ya begitu. Jadi jangan mempersulit, ya, jangan mempersulit. Nah, itulah cara mengusap kepala, ya. Nah, kemudian yang keenam, basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Mulailah dengan kaki kanan 3 kali, kemudian kaki kiri 3 kali. Ya, mata kaki tahu ya Bu? Alhamdulillah. Polok ya mata kaki. Nah itu juga ya dianjurkan untuk memanjangkan, dinaikkan sedikit di atasnya. Ya, jadi jangan sampai ya ke bawah mata kaki, tapi ke atas ini dianjurkan ya. Jadi mata kaki. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ya seringkali melihat ya orang berwudu itu ya membasuh kaki, ini hanya ditaruh kakinya di bawah keran. Nah, ini gimana? Ya sejatinya kalau kakinya itu seluruh kulitnya terkena air itu tidak apa-apa. Tapi itu kan riskan karena kita tidak tahu, maka mencuci kaki itu upayakan digosok tuh. Begitu juga mencuci tangan karena kan ada lipatan-lipatan nih di jari-jari. Sementara tadi sedikit saja dari area yang menjadi rukun wudhu tidak terkena air, maka wudhunya tidak sah. Ya, tidak sah. Ya. Nah kalau wudhunya tidak sah, kira-kira sholatnya pripun Bu? Tidak sah. Ya, maka mencuci tangan, mencuci kaki, upayakan di sela-sela jarinya ya. Makanya saya anjurkan kepada ibu-ibu, kalaupun ibu-ibu boleh pakai cincin, jangan banyak-banyak ya Bu. Ya, karena menyulitkan ketika berwudu. Ya, sebab cincin kadang-kadang kan bisa menghambat masuknya air kan. Ya, apalagi kalau kenceng. Nah, kalau kenceng gimana Bu Yeni? Lepas. Ya, kalau nggak kenceng kan bisa diputar-putar. Ya, tapi kalau kenceng dilepas. Nah, kalau jenengan melepas cincin kantong Ibu, jangan ditaruh di tempat yang di situ. Insya Allah hilang. Karena apa? Kita itu sering lupa loh. Jadi dikantongi atau masukkan ke tas ya. Bawa apa saja ya, ada jam tangan kan kadang-kadang begitu dilepas. Nah jadi seperti itu, jangan sampai bagian yang menjadi rukun wudhu ini ada yang terlewatkan tidak kena air. Ini ya resikonya besar. Karena apa? Masuk ke dalam sholat tidak sah. Tidak hanya berwudunya, tapi sholatnya tidak Allah terima. Jangan sampai terjadi. Nah, kemudian yang ketujuh, ucapkanlah doa. Nah, doanya gampang ya. Syahadat di sini ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, jadi doa setelah wudhu. Nah, di dalam hadisnya disampaikan bahwasanya barang siapa hamba Allah berwudhu dengan wudhu yang sempurna seperti apa yang aku ajarkan, kata Rasulullah, kemudian selesai wudhu dia berdoa kepada Allah dengan doa yang tadi kita ucapkan, maka 8 pintu surga terbuka untuknya. Ya, dia dipersilahkan masuk surga dari pintu mana yang dia suka. Luar biasa ya, luar biasa wudhu seperti itu. Ya, ibadah yang membuat kita segar. Ya, kalau habis berwudhu kan segar ya Bu ya. Ini ada kebaikan yang Allah berikan luar biasa besar. Maka doa ini jangan ditinggalkan ya Ibu ya. Ya toh gampang doanya. Ya. Itulah wudhu yang diajarkan oleh Rasulullah ya, wudhu yang sempurna. Sekarang
kita masuk kepada syarat sahnya wudhu. Apa sih syarat itu? Ya, saya pernah sampaikan juga, syarat adalah segala sesuatu yang harus ada sebelum kita melakukan ibadah. Ya, kalau syarat ini tidak ada, maka ibadahnya tidak sah. Ya, syarat wudhu hanya satu. Apa itu? Niat. Ya, makanya niat itu harus ada di setiap ibadah kita. Kalau tidak ada niat, bisa jadi kita tidak dapatkan kebaikan dari ibadah kita. Wudhu itu syaratnya satu, niat. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyah. Ya, setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Nah, kemudian sekarang rukun wudhu. Ya, kalau tadi syarat, sekarang rukun. Bedanya syarat dengan rukun. Kalau syarat segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum ibadah, tapi kalau rukun adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi atau dilakukan pada saat melakukan ibadah. Kalau tadi sebelum ibadah. Syaratnya sholat kira-kira apa, Bu? Syarat sholat. Syarat sholat, kalau ini syarat wudhu kan niat. Kalau syarat sholat apa? Ya, syarat sholat ya wudhu, ya terus niat, ya terus suci dari hadas, terus menutup aurat, ya menghadap kiblat, ya. Jadi kalau kita sholat, ya sudah menutup aurat, ya suci dari hadas, kemudian tidak menghadap kiblat, kira-kira pripun sholatnya? Enggak diterima, ya enggak sah kecuali dalam kondisi darurat. Maka ibu-ibu, kalau kita sedang bepergian, sholat di tempat yang tidak biasanya, kadang-kadang kan bingung ya, kiblatnya mana. Kalau sekarang ya dengan HP, ya ada kan ya kompas di situ arah kiblat. Ya, kalau yang tidak paham itu orang duwe aplikasi kiblate, ya bingung. Nah itu jangan kemudian langsung sholat, harus berupaya dulu, Bu. Berupaya untuk apa? Nyari orang yang bisa ditanya kemana arah kiblat. Bisa kalau di hotel atau di penginapan cari di atas, ya, atau cari di tembok, atau cari di laci, Bu. Dicari dulu, jangan kemudian alam mbok wis pengen goleki apa goleki arah kiblat wis toh sing penting yakin kiblate rono. Jangan dulu, ya ada usaha dulu, ikhtiar dulu. Nah kalau itu tidak dapat, baru kemudian kita yakinnya kemana, ya. Nah, oh kiblatnya aku yakin rono, karena sudah ikhtiar, nggak ada nih yang bisa ditanya, nggak ada tanda-tandanya ya untuk arah kiblatnya. Akhirnya kita yakin kiblatnya ke sana. Giliran sholat ya wis arep rampung, ene wong teko, Mbak lho kok salate madhepe rono to Mbak, kuwi ngalor lho Mbak. Lah aku sholat madhep ngalor ya. Krungu jenen ya, sing ngomong kan nggak sholat jadi ngomong, tapi yang sholat ini kan mestinya kan cuma denger. Iya toh, wis kari rampung, jajak ngomong, orang mau. Nah itu jangan kemudian wis kari rampung wis tahiyat wis arepan rampung kok kowe ngomong lho, wis tahiyat lho, kurang salam. Nah, dalam kondisi seperti itu, jenengan harus batalkan, Bu. Enggak boleh terus kemudian 12 wae kurang salam tok. Enggak boleh, karena apa? Belum selesai. Ya, beda. Kok anggone terasi to, Bu? Allah. Enak tenang. Ya inilah. Bayangkan karo sing nyambel kuwi ngekeki awake dhewe kabeh. Ya rumah makan ya Mister Gremes ya. Ya. Jadi seperti itu kebaikan Islam itu luar biasa ya. Jadi seperti itulah. Bagaimana Bu Yeni kalau sudah salam? Mbak wis sholat, Mbak wis aku wis sholat.
Lah mandepmu endi? Lah aku goleki sing ditekoki ora eneng wong, terus aku golek tanda-tanda ora eneng ya wis aku yakin ku ngendi. Lah mandepmu endi? Mandep rono. Kuwi ngalor lho, Mbak. Ya aku salam wis salat tok. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu sudah selesai, boleh dua milih. Boleh mengulang karena waktunya masih ada, ya, boleh tidak. Tapi yang tidak dapat satu pahala, yang mengulang dapat dua pahala. Tapi sholatnya sah. Beda kayak tadi yang masih belum salam, ya itu tidak sah. Ya, karena apa? Masih dalam proses sholat. Ya, jadi seperti itu. Makanya syarat itu harus ada sebelum ya melakukan ibadah. Nah, tadi rukun wudhu ya. Rukun itu segala sesuatu yang harus kita kerjakan saat kita beribadah. Apa saja rukun wudhu? Pertama, membasuh wajah seluruhnya. Tadi sudah dijelaskan. Ya. Kemudian yang kedua, berkumur dan memasukkan air ke hidung. Nah, ini untuk nomor 2 ini ada perbedaan pendapat. Ya, di fikih yang lain ini tidak masuk ke dalam rukun, masuknya ke dalam sunnah. Tidak mengapa. Ini berarti sebuah rahmat buat kita. Ya, jadi kalau ada perbedaan jangan malah marahi bingung aku nek kene beda, marahi bingung. Nah, jenengan salah. Jenengan sing diambil bingungnya kok. Ya. Padahal berbeda itu rahmah, kebaikan. Artinya kita bisa melakukan yang sempurna saat normal, bisa mengambil ini yang sunnah pada saat kita darurat. Ya kalau wudhunya di rumah, tentu saja ya diambil no kumur, istinsak, wong iki apik kok, ya kan? Dan kita juga tidak terhalang. Tapi ketika wudhunya itu dalam kondisi darurat, airnya sedikit atau waktunya yang sedikit karena diantri oleh saudara kita yang lain, maka ini boleh kita sunahkan, bukan jadi rukun. Ya, kenapa? Karena ada sebagian ulama yang menjadikan berkumur, istinsak dan istinsar ini bagian dari rukun wudhu, ada yang memasukkannya ke dalam sunnah. Ya, jadi kalau jenengan wudhunya di rumah, ya pakai semua. Tapi ketika wudhunya tadi dalam kondisi darurat, ya airnya yang sedikit. Jangan kemudian berkumur, padahal berkumur itu menggunakan banyak air loh, iya kan? Ya, nggak usah, ya. Atau tadi yang antri banyak, jangan jenengan gara-gara sudah di depan keran, ngantek dua ki, ngantek kayak wong dandan suwene orang jamak. Nah, kalau kayak gitu, ini yang di depan pastinya nganyel kita nanok sing ngarepku. Aku jadi mau bengi mimpi opo ketemu wong kayak gini. Nah itu ya, apalagi Bu, kalau begitu kita keluar, dia maju, baru sampai nyuci tangan, belum wajah, mati airnya. Dionek-onek ke tangan. Ya, maka jenengan kalau bersama-sama Bu, kalau bersama-sama jangan hanya memikirkan kebutuhan pribadi. Ya, itu bukan akhlak Islam. Ya, orang yang hanya memikirkan pribadi, sing penting aku sholat, sing penting aku ngaji, sing penting aku umroh, sing penting aku haji, itu kan ibadah untuk dirinya sendiri, tapi dia tidak pernah memikirkan orang lain, maka bisa jadi loh sholatnya tidak diterima, hajinya tidak terima, ya. Terus apalagi tadi baca Qurannya tidak diterima, karena itu semua untuk dirinya. Islam itu tidak suka ketika kita hanya egois memikirkan diri sendiri. Bukankah ya khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Jadi kalau lagi bersama begini tadi,
Biasane lungguh iso selonjor, ora iso selonjor natap bokonge koncone ning ngarep. Aja kemudian wis ben, aku seneng ku selonjor kok. Kancane nganti ngene-ngene lho. Nah, iya, jangan dong. Ya jangan. Ya, ketika sholat saking rapatnya, ya sok. Kemudian akhirnya apa? Kita sampai begini, Bu. Itu jangan kemudian sumuk. Jenengan sumak sholat ngono ning dalan. Ya, kan begitu. Nggak boleh. Ya, kayak gitu. Ketika apa? Ketika semua ya dalam kondisi pingin sampai kepada apa yang Allah berikan kebaikan di situ. Jadi nggak masalah sholat akhirnya di punggung, sujudnya di punggung teman yang di depan, nggak masalah. Nih, kalau sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram ketika hari Jumat, wah, iki wis bener loh ya soh. Enek wong melangkah, wonge gede dhuwur ireng, dilangkai, lungguh ning ngarepe. Ya, saya sering kali loh nerima, terus saya jawil, mam, soft. Mam, soft, denen meneng. Akhirnya apa? Ya ininya kaku, ya diem aja. Akhirnya apa? Saya berupaya untuk yang samping-sampingnya. Move, geser. Terus geser, kan ada jadinya. Nah, terus mam. Bahasanya isyarat karena orang ngerti jenen wonge mau bahasane apa lah mau diceluk-celuk suruh soft ora gelem ya wis dia seneng wah terus saya malah dipeluk padahal karepe wegah dipeluk nah wong ireng no. ya udah karena apa ini saudara kita itu ya jadi seperti itu harus ya cari solusi. Kalau lihat orang kayak gitu orang terus manyol kayak lah karo kancane podo-podo Indonesia wong ambune ora enak waduh jenengan ora entuk pahala pulang sholat. Iya, lah kok malah orang enak ambune nganyel ke ya Masya Allah gila nih ireng banget orang ketok belas kecuali meripat karo untune. Nah itu ya salah ya jadi jangan ya mereka saudara kita mereka juga sama pengen dapat pahala sholat jamaah. Ya, jadi harus begitu. Jadi harus ada toleransi. Ya, inilah yang diajarkan oleh Islam. Ya, nah kemudian yang ketiga, ya rukun yang ketiga adalah membasuh kedua telapak tangan sampai siku. Ya, jadi sampai siku tadi sudah disinggung juga. Ya, kemudian yang keempat mengusap seluruh kepala tadi sudah disinggung. Ya, 5 mengusap kedua telinga. Nah ini mengusap kedua telinga juga ada perbedaan pendapat. Yang satu di buku ini menjadi bagian dari rukun. Di buku yang lain buku fikih juga. Ini buku fikih juga buku fikih terkenal banyak dipakai. Ya. Namanya buku fikih Sayyid Sabiq. Nah itu mengusap telinga itu disunahkan, tidak dalam rukun. Nah ini sama dengan yang tadi berkumur istinsar. Dalam kondisi normal tentu saja kita tetap mengusap telinga. Tapi bisa jadi dalam kondisi darurat tadi tidak bisa membuka kerudung, jenengan tidak usah bingung ya dengan mengusap telinga tidak apa-apa ya atau dari sini aja begitu nggak apa-apa ya karena tidak harus juga telinganya ya basah ya di situ seperti itu. Nah kemudian ya, yang ke-5 ya tadi ya. Yang ke-6 membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah ini juga sudah tadi diterangkan ya. Dan yang ke-7 dikerjakan secara urut. Ya, secara urut. Jadi jangan kemudian jenengan gara-gara sumo, terus aku tak raup wae langsung. Kan ini rukunnya. Terus baru kemudian mencuci pergelangan tangan. Tidak. Kalau memang ya
kita mau mengerjakannya sempurna semua, berarti diawali dari membasuh pergelangan tangan, terus urut sampai kepada mencuci kaki. Ya, nah kemudian ya yang terakhir ya rukunnya adalah berturut-turut. Urut sama berturut-turut bedanya apa? Kalau urut itu berurutan dari anggota yang pertama dibasuh atau diperlakukan sampai akhir anggota yang diperlakukan. Kalau berturut-turut itu jeda dari satu anggota yang kita perlakukan dengan anggota berikutnya yang kita perlakukan tidak terlalu lama. Seperti misalnya antara membasuh wajah dengan membasuh tangan. Habis wajah kan tangan toh. Nah, ini ya. Ini tidak boleh terlalu lama. Kalau sudah membasuh wajah kok tiba-tiba air mati. Ya. Kemudian golek banyu mubeng ora ketemu-ketemu, ya, enggak dapat sampai wajahnya kering. Maka harus diawali dari awal, diulang dari awal. Tapi kalau wajah ini masih basah, ya boleh dilanjutkan. Jadi berturut-turut itu seperti itu, ya. Jadi tidak boleh terlalu lama antara pekerjaan atau memperlakukan anggota pertama ke anggota yang berikutnya. Ya, itulah yang dimaksud dengan berturut-turut, ya. Nah, di sini juga disampaikan akan tetapi bila hanya ada jeda sebentar antara pembasuhan anggota wudhu yang satu dengan lainnya, maka menurut ijma ulama hal itu tidak mengapa, ya. Misalnya habis nyuci wajah nih, membasuh wajah, kok mencuci, kalau mencuci itu pakaian ya. Nah, membasuh wajah, ini kemudian ada tamu. Nah, kita bukakan pintu dulu. Ya, bukakan pintu dulu, kemudian balik lagi ke tempat wudhu kita, langsung dilanjutkan nggak apa-apa. Karena insya Allah kan belum kering, ya cuma sekedar bukakan pintu. Mbak duduk dulu ya Mbak, aku baru wudhu, kan begitu, ya boleh. Ya, tidak usah diulang dari awal, ya tidak usah diulang dari. Ya dilanjutkan wudhunya dulu juga boleh. Ya kalau misalnya sudah berkali-kali dia Assalamualaikum, Assalamualaikum, ya boleh saja, tergantung kita. Ini sebuah contoh, artinya berturut-turut itu seperti itu, ya. Ya ibu-ibu, sudah selesai, ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Ini dulu ya, ya monggo. Salah satu rukun tidak dikerjakan, wudhunya batal. Ya, karena rukun, ya. Kecuali tadi yang jadi perbedaan pendapat, ya. Karena kan ada tadi berkumur kan ada yang rukun, ada yang mensunahkan, ini beda. Tapi kalau yang lain tidak boleh, ya tidak boleh. Ini Mbak, ini dulu, Mbak siapa? Mbak. Kalau iya. 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 Wudhu atau pas wudhu. Iya, ya. Pertama, ya. Tadi apa Mbak pertamanya? Enggak, ngobrol. Wudhu sambil ngobrol. Wudhu kalau terbiasa sambil ngobrol, maka ini tidak beradab. Ya wudhunya sah, tapi kurang beradab. Kenapa? Karena wudhu itu sudah menjadi bagian ibadah. Upayakan kalau bukan karena sesuatu yang perlu. Jangan ngobrol gara-gara wudhunya bareng-bareng, ya. Kemudian malah justru bikin menu. Mbak, kowe masak apa Mbak? Karo wudhu. Aku karep kowe iki mau arep nyoto. Nyoto apa Mbak? Aku tak melu tiru. Ini jangan. Kalau yang tadi urgent saja nggak apa-apa.
Menjawab salam boleh. Menjawab salam boleh karena menjawab salam itu wajib. Ya kan? Ya, maka ini tidak terhalang. Nah, kemudian yang kedua siwak, betul ya. Siwak itu dianjurkan oleh Rasulullah dikerjakan sebelum berwudu. Jadi sebelum berwudu ya bersiwak dulu. Ya. Kalau kita yang belum terbiasa siwak, maka sebelum kita berwudu masukkan air terus digosok dengan ini ya. Jadi ya, karena takutnya ada sisa rasa atau sisa makanan yang masih nempel di gigi kita. Jangan sampai menjadi penghalang kekhusyuan pada waktu sholat kita. Ya. Kemudian yang ketiganya tadi habis siwak terus cincin. Ya, cincin itu boleh. Ya, wanita memakai cincin itu boleh saja, nggak ada sunahnya. Ya, tidak sunah, boleh. Ya, boleh saja. Ya, dan wanita tidak ada larangan. Seluruh jarinya kasih cincin boleh. Ini kakean enggak? Dengan malah ditutke wong. Oh iya, ditutke wong. Hati-hati loh ya pakai perhiasan. Karena bisa kemudian mengundang kejahatan. Ya, iya. Sekarang udah nggak usah, wong ya pakainya syar'i, ngapain? Pakai gelang ora ketok, Mbak. Pakai kalung ya ora ketok. Nanti berhiasnya di depan suami kita. Ya cincin boleh lah, 1 atau 2 boleh, tapi tadi jangan sampai menjadi penghalang masuknya air wudhu kita. Ya, monggo. Oh lah iya toh yo. Ngentut itu membatalkan wudhu. Ya, meskipun tadi kita baru sampai nyuci tangan, ya tengah-tengah wudhu, tiba-tiba ngentut, ya diawali dari awal, ya jangan diteruskan Bu, ya karena membatalkan wudhu. Ya. Dan jenengan jangan kemudian ya ngapusi orang kok ketok orang ngentut, tapi ngentut jane ya wegah. Iya, wong tuain ngentutan. Wong tua ngentutan, wong enom ya ora beda. Ya, wanita memang lebih rentan ngentutan. Ngentutan, beseran, hati-hati. Makanya saya sering sampaikan, ya salah satu cara untuk tidak terkena penyakit beser itu adalah sering olahraga perut bawah ini. Ya, kita tahan begini. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan sampai tua kita tidak mendapatkan penyakit yang namanya beser. Karena beseran itu rekoso banget loh ya. Iya. Loh, jadi lawang ngarep loh, pintu depan wis aduh wis ora tahan. Wis wis. Iya, jadi gitu Bu. Ya, yang belum terkena penyakit itu olahraga begitu ya. Sambil duduk juga bisa kan? Gini. Nah, ini ya ditahan. Ya ditarik ya pakai bawah, jangan dari atas nariknya, bawah ya. Otot bawah, otot paha kita, bukan otot dada. Ya, otot paha ya ditahan. Itu jadi seperti itu. Namanya kegel apa? Ya nggak tahu dari senam. Ya. Nggak tahu ya namanya. Sudah? Nggak ada yang lain? Ya, Mbak, monggo. Orang kerungu Mbak. Nggak dengar. Ya, sudah kumur. 3 kali. Oh, yang keempat gitu toh. Oh ya nggak apa-apa ya, tapi jangan dibiasakan karena dibatasi 3 kali ya, karena mungkin lupa atau apa nggak masalah ya, nggak masalah ya nggak apa-apa ya, monggo. Iya. Kalau saya salah baca, salah baca
Oh itu beda. Kalau perpindahan kiblat itu beda ya. Ya jadi nginger tok toh ya nginger tok. Karena itu apa ya? Kiblatnya belum ditetapkan. Kalau sekarang kan kiblatnya sudah ditetapkan ya. Waktu itu ya kalau tidak salah sholat duhur atau sholat asar 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian 2 rakaatnya menghadap ke Masjidil Haram kan begitu. Ya itu beda Bu. Kalau ini kan sudah ditetapkan di Masjidil Haram semua dan itu juga perintah ya. Kalau ini kan karena kita lupa. Maka ketika tadi salah di tengah itu ya, di tengah masih sholat segera batalkan. Karena yang depan itu kan berarti tidak memenuhi syarat, tidak menghadap kiblat rakaat awalnya ya. Ya jadi seperti itu beda ya Bu ya beda. Ya ibu-ibu barangkali oh masih ada. Udah? Iya. Pakai apa? Krim. Habis wudhu pakai krim and body itu ya. Kalau itu tidak ada unsur ya yang diharamkan maka tidak mengapa. Ya tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Kecuali mungkin ada hal-hal yang membuat jadi tidak suci ya, tidak suci maka ya tidak usah. Ya, kalau bisa ya nggak usah dulu lah, ya sholat dulu, baru kemudian kalau mau pakai krim yang seperti itu dipakai setelah sholat. Oh iya, oh gantung wudhu itu toh, ya boleh saja nggak apa-apa dengan catatan tadi dan hampir semuanya ya krim seperti itu ya nggak gimana? Hand body lotion itu toh ya itu nggak ada anu yang dilarang kok boleh semua ya halal insya Allah ya kalau lebih hati-hati pakainya yang ada label halal ya kan ada sekarang modelnya ya ibu-ibu sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini mudah-mudahan apa yang kita pelajari menambah ilmu kita tentang dinul Islam dan memberikan keberkahan serta kebaikan untuk kehidupan akhirat dan dunia kita ya terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas salah dan kurangnya saya akhiri ya kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lupa yang buka jenengan kok. Setelah mengadakan ini yang menyampaikan adanya ayat tentang dulu ya, semoga bisa bermanfaat kita semuanya dan bisa menjadikan ilmu yang diharapkan dari kita semuanya. Insya Allah. Karena kita ditutup dengan doa, dan saya ada sedikitnya mohon dimaafkan.